Mau kemana, Bu? Tanya sopir taksi yang membawa Carla. Sudah dari tadi mobilnya berkeliling tapi Carla belum juga memberitahu tujuannya. Keliling saja dulu Pak sampai saya bisa berpikir jernih, jawab Carla. Carla sendiri bingung harus kemana dia pergi. Dia hanya membawa uang cash 2 juta rupiah, uang yang diberikan Randy jika Carla ingin sesuatu saat dia bekerja dan bisa meminta pada pembantu untuk membelikannya. Semua kartu kredit dan fasilitas yang diberikan Randy dia tinggalkan. Dia tidak mau di-cap sebagai perempuan matre lagi, apalagi sekarang posisinya Bianca sudah kembali bisa dia di-cap sebagai pelakor. Carla tidak mau itu terjadi. Siapa orang yang mau memberikanku pekerjaan saat ini? Tuhan bantu aku, batin Carla sambil mengusap perutnya. Air matanya terus berlinang. Mbak Nia, gumamnya pelan. Ya Nia yang bisa membantunya saat ini, pikir Carla. Carla segera mencari nomor telepon Nia dan menghubunginya. Mbak, aku butuh bantuan, ucap Carla pelan. Sebenarnya dia malu jika meminta bantuan kakak tirinya ini, tapi Carla juga bingung harus minta bantuan siapa lagi. Tak ada sanak saudara dan teman yang bisa dia mintai bantuan. Aku ke sana Mbak, jawab Carla menutup ponselnya dan sedikit lega karena Nia mau membantunya. Untuk saat ini dia memilih mencari kebahagiaannya sendiri. Terserah Randy mau menikah dengan Bianca, toh dia juga menikah dengan Randy karena terikat hutang. Selesai sudah rumah tangga bohongan ini, pikir Carla, karena Bianca sudah kembali dan akan menjadi istri Randy. Tapi perasaan tidak bisa berbohong, Carla sudah jatuh cinta pada Randy. Hatinya sudah terpaut dengan dokter muda itu. Mbak, aku benar-benar butuh pekerjaan. Pekerjaan. Suami kamu mana? Aku sudah pergi dari rumah Mbak. Randy akan menikah dengan kekasihnya. Lah, kenapa tiba-tiba begini? Baru kemarin lu aku ke rumah kamu. Mbak, aku butuh pekerjaan Mbak. Apapun itu, aku ingin bekerja untuk menyambung hidupku dan anakku Mbak. Lebih baik kamu tinggal di apartemenku dulu lah. Tenangkan diri sampai kamu benar-benar bisa berpikir jernih. Kamu sedang emosi. Pasti ini hanya salah paham saja, bujuk Nia. Mbak, tidak ada salah paham, bukannya aku sudah bercerita dengan Mbak tentang pernikahanku dan sekarang perempuan itu datang Mbak. Dia sudah mau menjadi istri Randy, tidak mungkin aku bertahan di sana. Lah, kamu mau kerja apa dengan perut besar seperti ini? Kamu tidak akan sanggup. Apa saja Mbak, yang penting halal dan aku bisa makan. Untuk sekarang kamu di apartemen saja, aku akan sering ke sana sampai kamu melahirkan lah. Untuk makan jangan kamu pikirkan, ucap Nia tulus. Mbak, aku tidak mau merepotkan Mbak lagi. Aku benar-benar ingin bekerja Mbak. Aku ingin mencari nafkah untuk diriku dan anakku. Mohon Carla. Nia menghela nafas berat. Dia kasihan melihat Carla jika harus bekerja sedangkan Carla keke ingin bekerja. Ya sudah, kamu tinggal di butik saja ya. Ada 2 karyawan lainnya di sana. Kamu bisa bekerja di sana melayani pembeli. Putus Nia dan diangguki Carla cepat.
Terima kasih Mbak. Tapi aku minta tolong sama Mbak jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku Mbak apalagi Mama Dina. Aku ingin melahirkan anakku dengan tenang. Iya. Ayo aku antar ke sana. Ajak Nia berdiri dan membantu Carla. Bi. Mana istri saya? Tanya Randy setelah pulang tak melihat Carla di kamar. Tadi ibu bilang mau cek kandungan Pak. Cek kandungan. Dia mana? Gumam Randy dan dijawab gelengan oleh sang pembantu. Randy segera menghubungi Carla tapi tidak bisa. Kemana kamu sayang? Ujar Randy mengusap wajahnya yang terlihat khawatir memikirkan Carla. Randy segera keluar menanyakan kepada satpam. Tadi saya lihat Pak Ibu membawa tas yang lumayan besar. Saya tanya ibu mau kemana katanya cek kandungan Pak. Jawab sang satpam. Perginya naik apa? Taksi Pak. Randy menghela nafas berat dia segera berlari ke arah kamarnya dan mengecek lemari. Benar saja sebagai baju Carla sudah tidak ada dan Carla meletakkan kartu kredit serta atem di atas meja hias membuat Randy menarik rambutnya kasar. Sial. Apa Carla melihat Bianca datang dan salah paham? Ucap Randy kesal. Randy segera mengambil kunci mobilnya dan pergi mencari Carla. Dia benar-benar cemas dengan kondisi Carla saat ini. Di mana kamu sayang? Kenapa langsung pergi tidak mendengarkan dulu penjelasanku? Tina kamu tolong bantu adik saya berbenah pakaiannya ya. Ujar Nia dan diangguki karyawan bernama Tina ini. Carla tertunduk malu. Nia masih mengakuinya sebagai adik sedangkan dia sendiri sudah banyak mengecewakan Nia. Kalau butuh apa-apa kamu bisa minta sama Tina dan Rita iyalah. Mereka yang jaga butik ini jangan sungkan aku sudah mengatakan pada mereka. Untuk kamar kamu sendiri berani. Berani Mbak. Ya sudah aku masih ada urusan lain kamu bisa tinggal di sini dulu. Iya Mbak. Sekali lagi terima kasih Mbak sudah mau menampung aku. Ucap Carla lemah. Sudah jangan berpikir macam-macam. Fokus pada kehamilan kamu saja. Ujar Nia sambil mengelus perut Carla yang sudah besar dia berharap Carla kuat menjalaninya. Sampai malam hari Randy mencari keberadaan Carla tapi tidak ditemukannya membuat Randy frustasi. Kenapa tidak bicara dulu lah? Aku mencintai kamu. Apa kamu tidak bisa merasakan perlakuanku selama ini? Ujar Randy lemah. Seharian dia tidak makan karena sibuk mencari Carla. Sudah pukul 10 malam Randy memutuskan untuk pulang dia berharap Carla pulang ke rumah tapi nyatanya tidak ada. Dia berjalan lemas ke arah ranjang diusapnya ranjang yang biasa Carla tiduri dan dipeluknya baju yang biasa Carla pakai. Randy membolak-balikkan tubuhnya dia tidak bisa tidur karena gelisah. Dia terus memikirkan Carla. Tidur di mana saat ini istrinya itu? Apa Carla sudah minum susu hamil? Apa Carla sudah makan dan minum vitamin pikir Randy? Lalu bagaimana dengan cemilannya akhir-akhir ini Carla hobi makan?
Di sisi lain Carla pun juga tidak bisa tidur karena terbiasa punggung dan perutnya dielus Randy terlebih dahulu. Sudah pukul 11 malam tak sekalipun dia menguap merasakan kantuk yang ada perempuan berambut coklat ini terus memikirkan Randy. Apa sudah pulang dari rumah sakit? Apa dia sudah makan malam dan apa Randy bisa tidur tanpa dia? Carla mengambil ponselnya dan melihat foto dirinya bersama Randy. Beberapa bulan terakhir ini memang mereka sering berfoto berdua bahkan Randy sering mengambil momen mengelus perut Carla sambil difoto. Nomor telepon Randy sengaja Carla blokir karena dia takut jika Randy menghubunginya meskipun Carla merasa itu tidak mungkin karena Bianca sudah kembali. "Mas, aku kangen," ujar Carla tanpa sadar memeluk ponselnya yang berisi foto Randy. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya pada Randy. Dia benar-benar jatuh cinta pada dokter muda itu tapi Carla tidak bisa berharap lebih. Dia hanya pengganti hingga sang nyonya kembali. "Sarapan dulu Pak," ujar sang bibi pada Randy yang terlihat lemah. Randy benar-benar galau bahkan untuk menelan roti pun dia tidak sanggup karena tidak ada Carla di sebelahnya. Sang bibi bisa merasakan kesedihan majikannya ini membuatnya kasihan. "Saya yakin ibu pasti kembali Pak, ini hanya kesalahan pahaman kecil saja. Makan dulu Pak biar kuat cari ibunya. Ini salah saya Bik, saya yang bodoh tidak mengatakan langsung, maksud saya hanya ingin menegaskan dengan tindakan kalau saya mencintainya agar dia bisa merasakan bagaimana tulus dan sayangnya saya pada dia agar dia percaya tapi semuanya berantakan karena kedatangan Bianca Bik," jelas Randy kesal. "Maaf jika saya lancang, apa Bapak sudah menyelesaikan hubungan Bapak dan Non Bianca?" "Sudah Bik, saya sengaja membawa Bianca pergi agar Carla tak melihatnya. Saya sudah memutuskan Bianca di hadapan orang tuanya. Memang Bianca tidak terima Bik tapi saya tidak bisa menikahinya karena kami sulit bersatu. Bianca terlalu egois dan mementingkan karir sedangkan saya butuh istri seperti Carla yang penurut. Orang tua Bianca tidak menyetujui pernikahan kami, begitu juga dengan mama saya. Sedangkan Carla sudah jelas-jelas diterima mama meskipun awalnya berbeda," jawab Randy dan diangguki sang bibi. "Kemana lagi saya harus cari Carla Bi? Saya bingung, benar-benar bingung." "Aku," Randy lemah. "Pak, coba tanyakan pada ibu yang datang kemarin." "Siapa Bik?" "Perempuan cantik yang kemarin Pak." "Saya lupa Bik," jawab Randy tak bisa berpikir jernih karena tubuhnya benar-benar lemah. "Sarapan dulu Pak agar ada tenaga dan bisa berpikir," ujar sang bibi dan diangguki Randy pelan. Sementara di sisi lain Carla baru bangun tidur dan matanya sembab karena menangis semalaman. Dia merindukan Randy, sepertinya dia tidak bisa begini, baru satu malam saja berjauhan membuat tubuhnya benar-benar tersiksa. Dadanya terasa sesak karena tak henti-henti menangis tapi dia tidak bisa kembali ke rumah itu. Dia takut kalau Bianca sudah menjadi nyonya rumah. "Butuh sesuatu Mbak?" tanya Tina. "Tidak Tin. Hanya sedikit lelah saja."
Jawab Carla cepat. Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Dia harus berjuang sendiri untuk hidupnya dan anaknya nanti. Kalau butuh apa-apa bilang ya Mbak, jangan sungkan. Iya, terima kasih Tin. Jawab Carla lalu segera pergi untuk mandi agar tubuhnya segar. Aku tidak boleh lemah. Tidak boleh cengeng. Harus kuat ya nak, mama sayang kamu. Ujar Carla mengelus perutnya lembut. Sayang, kamu di mana? Apa kamu sudah sarapan anak kita? Bagaimana, apa pagi ini sudah ada pergerakan? Ujar Randy sambil memandang foto Carla. Aku rindu sayang. Semalam aku tidak bisa tidur karena memikirkan kamu dan anak kita. Terdengar lebay tapi begitulah kenyataannya, aku benar-benar tidak bisa jauh dari kamu. Pulang sayang, oceh Randy lalu mencium foto Carla di ponselnya. Mood Randy benar-benar buruk. Dia tidak ingin bekerja karena menurutnya percuma tidak ada Carla yang mengantarkan dia pergi dan menunggunya saat pulang. Tiba-tiba ponsel Randy berbunyi. Mamanya menelpon membuat Randy panik. Bagaimana jika mamanya menanyakan Carla seperti biasanya? Halo Ma. Ren. Apa kabar sayang? Mana Carla? Mama hubungi dia, ponselnya tidak aktif. Itu Ma lagi di kamar mandi. Ya, di kamar mandi. Jawab Randy gugup. Carla sehat kan? Sehat Ma. Alhamdulillah sehat. Mama apa kabar? Alhamdulillah sehat. Katakan pada Carla kalau Mama belum bisa ke sana. Mungkin setelah kehamilan Carla 8 bulan akhir Mama ke sana ya. Karena kakakmu meminta Mama keluar negeri dulu menemaninya. Suaminya ada perjalanan bisnis di negara lain. Oh, iya Ma. Di sana saja dulu, temani dia. Carla biar aku yang jaga Ma. Iya. Sampaikan salam Mama untuk Carla ya. Iya Ma. Jawab Randy lalu mematikan ponselnya dan menghela nafas panjang. Berat sekali berbohong pada mamanya. Sayang. Cepat pulang, aku benar-benar tidak bisa tanpa kamu. Aku bingung menjelaskan pada Mama sayang. Gumam Randy meremas rambutnya kasar.